Siang itu rumah terasa terlalu sunyi. Aku masih berdiri di ambang dapur ketika asisten suamiku tiba-tiba menjerit histeris. Suaranya memecah udara seperti teriakan orang sekarat. Tangannya mencengkeram perut. Wajahnya memucat seketika, lalu tubuhnya ambruk menghantam lantai. Piring yang tadi masih di tangannya terlepas dan pecah berkeping-keping. Sementara bau makanan hangat yang dimasak suamiku untukku masih memenuhi ruangan. Aku gemetar, bukan karena terkejut melihatnya kesakitan, tetapi karena satu pikiran menghantam kepalaku tanpa ampun. Makanan itu seharusnya ada di piringku, bukan di mulutnya. Jantungku berdegup kencang saat mataku beralih ke arah suamiku yang berdiri kaku di ambang pintu. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Detik itu aku tahu, jeritan asistenku bukan sekadar sakit perut biasa. Ada rahasia gelap di balik masakan itu, dan kebenaran yang siap menghancurkan hidupku mulai terungkap. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian menonton cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa menyuguhkan cerita menarik lainnya dan lebih seru lagi. Namaku Rania, usia 34 tahun, dan selama bertahun-tahun aku selalu mengira hidupku nyaris sempurna. Aku menikah dengan Arman, seorang pengusaha catering yang namanya cukup dikenal di kota kami. Dari luar, rumah tangga kami terlihat hangat dan harmonis. Rumah besar 2 lantai di pinggir kota, pagar tinggi berwarna putih, dan taman kecil yang selalu terawat rapi. Banyak orang iri, bahkan tak jarang berkata bahwa aku adalah istri paling beruntung karena memiliki suami yang mapan, perhatian, dan pandai memasak. Dan aku mempercayai semua itu tanpa ragu. Kami menikah 7 tahun lalu. Di tahun-tahun awal, Arman adalah sosok suami yang nyaris sempurna. Ia tak pernah lupa hari penting, selalu memastikan aku makan tepat waktu, dan kerap memasak sendiri saat aku kelelahan. Karena kesibukannya yang semakin padat, aku memutuskan untuk mempekerjakan seorang asisten rumah tangga agar rumah tetap terurus. Beberapa bulan lalu, datanglah Mila, perempuan muda berusia sekitar 25 tahun, berpenampilan sederhana, tutur katanya lembut, dan terlihat sangat penurut. Kesan pertamaku padanya baik. Ia cepat belajar, rajin, dan tampak menghormatiku sebagai majikannya. Sejak Mila bekerja di rumah kami, suasana rumah memang terasa lebih hidup. Namun ada hal kecil yang perlahan mengusik perasaanku, meski saat itu aku belum bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Mila terlihat terlalu sigap setiap kali Arman ada di rumah. Ia selalu muncul di dapur bersamaan dengan suamiku, tertawa kecil ketika Arman melontarkan candaan, bahkan hafal kebiasaan Arman seolah sudah lama mengenalnya. Aku menepi semua kecurigaan itu, menganggapnya hanya perasaanku sebagai istri yang terlalu sensitif. Saat itu kondisiku sedang tidak sehat. Tubuhku lemah dan dokter menyarankan banyak istirahat. Arman menunjukkan perhatian lebih, bahkan mengambil cuti beberapa hari. Pagi itu, ia berkata ingin memasak sesuatu yang spesial untuk memulihkan tenagaku. Anehnya, ia terlihat sangat serius dan melarangku masuk dapur, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Dapur yang biasanya terbuka bagiku, hari itu seakan menjadi wilayah terlarang. Awalnya aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya perasaanku saja. Bukankah sakit sering membuat seseorang jadi lebih sensitif? Aku duduk di kamar, bersandar di kepala ranjang, sementara suara aktivitas dari dapur samar-samar terdengar. Dentingan wajan, suara air mengalir, dan sesekali tawa kecil, tawa yang bukan berasal dari suamiku sendiri. Ada suara perempuan lain di sana. Aku tahu itu suara Mila. Entah mengapa, dadaku terasa sedikit sesak. Biasanya Arman akan memintaku menemaninya memasak, atau setidaknya membiarkan pintu dapur terbuka lebar. Tapi kali ini berbeda. Sejak pagi ia bersikap aneh. Saat aku bangun dan berniat mengambil air minum, ia langsung menghampiriku dan berkata dengan nada halus tapi tegas, "Kamu istirahat saja, jangan ke dapur dulu. Aku mau bikin sesuatu yang spesial." Kata spesial itu terdengar janggal di telingaku. Bukan karena aku tak menghargainya, tetapi karena tatapan matanya menghindar ketika mengucapkannya. Aku mengangguk, meski ada rasa tak nyaman yang perlahan tumbuh di dalam benakku. Beberapa saat kemudian, aku keluar kamar untuk ke kamar mandi yang berada tak jauh dari dapur. Dari celah pintu, aku melihat Mila berdiri di dekat kompor, terlalu dekat dengan Arman. Mereka berbicara dengan suara pelan, nyaris berbisik. Mila sesekali menunduk,
lalu tertawa kecil sambil menutup mulutnya. Arman tersenyum. Senyum yang jarang kulihat akhir-akhir ini. Senyum yang dulu sering ia berikan padaku. Hatiku mencelos. Aku cepat-cepat masuk kamar mandi, menenangkan diri. Jangan berpikir macam-macam, bisikku pada bayanganku di cermin. Namun rasa curiga itu semakin sulit ditepis ketika aku kembali ke ruang tengah dan melihat Mila keluar dari dapur dengan wajah tegang. Begitu melihatku, ia tampak terkejut, lalu buru-buru menunduk. Bu, ibu sudah bangun? Tanyanya gugup. Iya, jawabku singkat. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, katanya cepat, lalu berlalu menuju kamar belakang. Jawabannya terlalu cepat, terlalu menghindar. Tak lama kemudian Arman keluar membawa sepiring makanan. Aromanya harum, tampak lezat, disajikan dengan rapi seperti hidangan restoran. Namun sebelum aku sempat menyentuhnya, Arman berkata, nanti saja makannya. Aku mau bereskan dapur dulu. Aku mengerutkan kening. Kenapa tidak sekarang? Aku sudah lapar. Arman terdiam sejenak, lalu tersenyum, senyum yang terasa dipaksakan. Biar agak hangat dulu. Alasan yang terdengar masuk akal, tapi entah mengapa justru membuatku semakin gelisah. Setelah Arman kembali ke dapur, aku memperhatikan piring itu dari kejauhan. Ada sesuatu yang membuatku ragu. Bukan soal tampilannya, tapi perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Seolah-olah makanan itu membawa beban yang berat, beban rahasia. Tak lama kemudian Mila kembali ke ruang tengah. Wajahnya pucat. Matanya terlihat cemas. Ia berdiri tak jauh dariku, menatap piring makanan itu dengan pandangan yang sulit kuartikan. Ada ketakutan, atau mungkin penyesalan? Mila, panggilku pelan. Iya, Bu, jawabnya sambil terkejut. Kamu kenapa kelihatan tegang dari tadi? Ia menggigit bibirnya, lalu menggeleng. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin saya hanya capek. Aku mengangguk. Namun mataku tak lepas dari wajahnya. Detik itu sebuah pikiran melintas begitu saja. Pikiran yang awalnya terasa konyol, tapi semakin lama semakin masuk akal. Jika memang makanan itu aman, mengapa semua orang di rumah ini terlihat gelisah? Aku menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada setenang mungkin, kamu saja yang cicipi dulu, Mila. Masakan suami saya terkenal enak. Sekalian memastikan rasanya pas. Wajah Mila berubah drastis. Ia menatapku dengan mata membesar, seperti orang yang baru saja mendengar vonis. Tangannya gemetar saat menolak pelan. Tidak usah, Bu. Itu kan untuk ibu. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Anggap saja itu perintah. Ia melirik ke arah dapur, ke arah Arman yang belum menyadari percakapan kami. Keringat mulai muncul di dahinya. Aku semakin yakin, ada sesuatu yang tidak beres. Dan saat akhirnya Mila duduk dan mengambil sendok dengan tangan yang gemetar, jantungku berdetak kencang, seolah tahu bahwa setelah suapan pertama itu, tak akan ada lagi kebohongan yang bisa disembunyikan di rumah ini. Mila duduk perlahan di kursi makan, seolah setiap gerakannya dipenuhi beban yang tak terlihat. Sendok di tangannya bergetar halus, suaranya berdenting pelan saat menyentuh piring. Aku memperhatikannya tanpa berkedip. Bukan karena kejam, melainkan karena naluriku sebagai seorang istri, naluri yang selama ini kupendam, kini berteriak bahwa ada sesuatu yang salah besar. Kenapa? Tanyaku pelan, mencoba terdengar biasa saja. Kamu kelihatan takut sekali. Mila tak langsung menjawab. Matanya justru menatap piring itu lama, terlalu lama untuk ukuran orang yang hanya diminta mencicipi makanan. Bibirnya bergetar, lalu ia tersenyum kaku. Tidak apa-apa, Bu. Hanya belum sarapan. Kebohongan. Aku bisa merasakannya. Dari sudut mataku, kulihat Arman keluar dari dapur. Langkahnya terhenti saat melihat Mila duduk di depan piring itu. Wajahnya seketika berubah. Senyum yang semula terpasang runtuh dalam sepersekian detik. Ia menatapku, lalu Mila, lalu piring itu. Tangannya mengepal tanpa sadar. Ada apa ini? Tanyanya. Suaranya terdengar sedikit lebih tinggi dari biasanya. Tidak ada apa-apa, jawabku cepat. Aku cuma minta Mila cicipi masakanmu. Katanya spesial. Arman terdiam. Sunyi menyelimuti ruang makan. Bahkan jam dinding di sudut ruangan terdengar jauh lebih nyaring dari biasanya.
Ia menelan ludah, lalu tertawa kecil, tawa yang terdengar dipaksakan. Ah, tidak perlu. Itu kan buat kamu. Kenapa? Aku menatapnya lurus. Bukannya kamu selalu bilang masakan enak itu harus dicicipi siapa saja? Arman tak langsung menjawab. Matanya kembali ke Mila, seolah memberi isyarat yang hanya mereka berdua mengerti. Mila semakin pucat. Ia menggenggam sendok erat-erat. Napasnya memburu. Aku mulai merasakan ketegangan itu menjalar ke seluruh tubuhku, membuat bulu kuduku berdiri. Ayo, kataku lembut namun tegas. Hanya satu suap. Mila akhirnya mengangguk pelan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat sendok itu. Detik-detik terasa begitu panjang. Aku bahkan bisa mendengar napasku sendiri. Saat sendok itu mendekati mulutnya, Arman melangkah maju setengah langkah, lalu berhenti lagi, ragu. Sudahlah, katanya tiba-tiba. Tidak usah dipaksakan. Kata-katanya justru semakin menguatkan kecurigaanku. Kenapa kamu terlihat panik? Tanyaku. Kali ini nadaku tak bisa lagi menyembunyikan kegelisahan. Arman menggeleng cepat. Aku tidak panik. Kamu saja yang terlalu sensitif. Sensitif. Kata itu menusuk. Namun aku memilih diam, karena aku ingin melihat kebenarannya sendiri. Mila akhirnya memasukkan sendok itu ke mulutnya. Ia mengunyah perlahan. Tak ada reaksi di detik pertama. Di detik kedua, wajahnya berubah. Alisnya berkerut, keningnya berkeringat. Ia menelan dengan susah payah, lalu batu kecil. Rasanya, bagaimana? Tanyaku, jantungku berdegup kencang. Mila tak langsung menjawab. Tangannya tiba-tiba memegangi perut. Wajahnya semakin pucat, bibirnya membiru tipis. Bu, perut saya. Arman melangkah maju dengan cepat. Mila, kamu kenapa? Ia baru sempat berkata satu kalimat sebelum tubuhnya membungkuk, batu keras, dan napasnya tersengal. Piring itu hampir terjatuh dari meja. Aku berdiri terpaku, pikiranku berputar liar. Ini baru satu suap. Hanya satu. Mila, teriakku panik. Ia mencoba berdiri, namun kakinya lemas. Tangannya mencengkeram tepi meja, kuku-kukunya memutih. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya menatapku, tatapan penuh ketakutan, seolah ingin mengatakan sesuatu namun tak sanggup. Arman terlihat semakin panik. Ia mondar-mandir, meremas rambutnya sendiri. Ini tidak seharusnya terjadi, gumamnya tanpa sadar. Kalimat itu membuat dadaku serasa diremas. Tidak seharusnya terjadi? Lalu apa yang seharusnya terjadi? Aku menatap piring makanan itu lagi. Tiba-tiba aroma harumnya terasa menusuk, membuatku mual. Dalam kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang berulang-ulang. Jika Mila tidak duduk di sana, akulah yang akan memakannya. Dan saat Mila tiba-tiba menjerit pelan sambil memegangi perutnya semakin keras, aku sadar, ini belum puncaknya. Ini baru awal dari mimpi buruk yang akan membuka semua rahasia di rumah ini. Jeritan Mila memecah keheningan rumah kami seperti petir di siang bolong. Sakit. Tubuhnya terjatuh ke lantai dengan keras. Kursi makan terhempas ke belakang, piring berputar lalu pecah, serpihannya berserakan di lantai marmer. Mila menggeliat sambil mencengkeram perutnya. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal-sengal seperti orang yang kehabisan udara. Dari bibirnya keluar busa tipis, dan matanya memandang kosong ke langit-langit rumah. Aku menjerit histeris. Kakiku lemas, hampir tak mampu menopang tubuhku sendiri. Arman, panggil ambulans. Sekarang, teriakku dengan suara bergetar. Namun Arman justru berdiri kaku. Wajahnya putih seperti kapur. Matanya membesar, menatap Mila seolah melihat bayangan kematian yang tak ia duga akan muncul secepat ini. Tangannya gemetar, ponselnya jatuh ke lantai tanpa sempat ia ambil. Ini tidak mungkin, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Kalimat itu membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku berlutut di samping Mila. Tubuhnya panas, keringat dingin membasahi kulitnya. Ia menggenggam lenganku dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tatapannya menembus mataku, tatapan penuh penyesalan dan ketakutan. Bu? Bisiknya serak. Maaf, saya tidak bermaksud. Kalimatnya terputus oleh batu keras.
Tubuhnya kejang hebat. Tidak apa-apa, Mila. Tolong bertahan. Ucapku panik, meski suaraku sendiri nyaris tak kukenal. Aku menoleh ke arah Arman. Apa yang kamu lakukan, men? Teriakku. Suaraku pecah, bercampur amarah dan ketakutan. Arman tersentak. Ia menatapku, lalu mengalihkan pandangannya ke piring makanan yang kini tergeletak hancur di lantai. Dadanya naik turun cepat. Ia seperti orang yang terjebak di sudut ruangan tanpa jalan keluar. Aku hanya ingin semuanya berakhir, katanya akhirnya. Suaranya gemetar. Dunia seolah runtuh di kepalaku. Berakhir apa? Tanyaku histeris. Jelaskan sekarang juga. Arman terduduk di kursi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia menangis. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan orang yang ketahuan melakukan dosa besar. Mila mengancamku, katanya terputus-putus. Dia bilang akan memberitahumu semuanya. Hubungan kami, uang yang kuberikan padanya, dia menuntut lebih. Aku mematung. Hubungan kami. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap berulang kali di dadaku. Kamu, berselingkuh? Tanyaku lirih, nyaris tak bersuara. Arman tak menjawab. Diamnya adalah pengakuan paling kejam. Saat itu Mila kembali merintih. Tubuhnya menggigil hebat. Aku segera bangkit, mengambil ponsel Arman yang terjatuh dan menelepon ambulans dengan tangan gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena ketakutan kehilangan nyawa seseorang, tapi karena kenyataan pahit yang kini berdiri telanjang di hadapanku. Masakan itu, masakan yang dimasak suamiku dengan wajah penuh perhatian. Masakan yang seharusnya kumakan. Dadaku sesak. Jika aku tidak meminta Mila mencicipinya. Jika aku langsung menyantapnya seperti biasa. Aku menatap Mila yang kini terbaring lemah di lantai. Lalu aku menatap Arman, pria yang kucintai, kuserahkan hidupku, dan kupercaya sepenuhnya. Detik itu aku sadar dengan dingin yang menusuk tulang. Aku bukan target utama, tapi aku juga bukan aman. Dan pria yang tidur bersamaku setiap malam. Mampu merencanakan sesuatu yang bisa mengakhiri hidup orang lain demi menyelamatkan dirinya sendiri. Suara sirene ambulans terdengar dari kejauhan, namun bagiku suara itu datang terlambat. Karena pada saat itu juga, pernikahanku telah mati, bahkan sebelum ambulans itu tiba di depan rumah kami. Setelah sirene ambulans itu menjauh, rumah kami kembali sunyi, sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi ketenangan rumah tangga, melainkan kesunyian yang terasa dingin dan asing, seolah aku berdiri di rumah orang lain. Lantai dapur masih basah oleh air yang tadi kugunakan untuk membersihkan busa di mulut Mila. Pecahan piring belum sempat kusapu. Aku membiarkannya berserakan, sama seperti pikiranku yang tak lagi tersusun rapi. Arman duduk di sofa ruang tamu, menunduk dalam diam. Tak ada lagi tangisan, tak ada lagi kata-kata pembelaan. Wajahnya kosong, seperti orang yang sudah menyerah bahkan sebelum diadili. Aku berdiri beberapa langkah darinya, memandang pria yang selama ini kusebut suami dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan hanya marah, tapi juga muak, kecewa, dan lelah. Kamu tahu, kataku akhirnya, suaraku datar, yang paling menyakitkan bukan pengkhianatanmu. Arman mengangkat kepala, menatapku dengan mata merah. Ia membuka mulut, namun aku mengangkat tangan, menghentikannya. Yang paling menyakitkan, lanjutku pelan, adalah kenyataan bahwa aku hidup dengan seseorang yang tega menyusun rencana seperti itu. Ia menunduk lagi. Bahunya merosot, seolah seluruh beban hidupnya baru sekarang jatuh bersamaan. Tak ada pembelaan. Tak ada permohonan maaf yang terdengar cukup berarti. Hanya keheningan panjang yang menyesakan. Beberapa jam kemudian, ponselku bergetar. Panggilan dari rumah sakit. Mila selamat. Racun yang tertelan tidak mematikan, tapi cukup untuk membuatnya dirawat intensif dan diperiksa lebih lanjut. Aku mengucap syukur lirih, bukan hanya karena nyawanya tertolong, tapi karena kenyataan pahit ini tidak berakhir dengan kematian. Meski begitu, rasa lega itu tak serta-merta menghapus bayangan ngeri yang terus terulang di kepalaku. Aku masuk ke kamar tidur. Kamar yang dulu terasa hangat kini tampak seperti ruang asing. Aku membuka lemari, melihat pakaian-pakaian Arman tersusun rapi.
Setiap lipatan baju terasa seperti kebohongan kecil yang selama ini kusimpan tanpa sadar. Aku duduk di tepi ranjang, menutup wajah dengan kedua tangan. Tangis tak lagi meledak-ledak. Ia turun perlahan, sunyi, seperti hujan gerimis yang meresap ke tanah. Malam itu kami tidak berbicara lagi. Arman tidur di sofa. Aku mengunci pintu kamar, bukan karena takut disakiti, tetapi karena aku tak sanggup lagi berbagi ruang dengan seseorang yang telah mengkhianati batas paling mendasar dari sebuah pernikahan, rasa aman. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Polisi datang untuk meminta keterangan. Aku menceritakan semuanya dengan suara datar, seolah kisah itu milik orang lain. Arman tak melawan. Ia hanya mengangguk, menjawab seperlunya, wajahnya semakin tirus setiap hari. Mila, dari ranjang rumah sakit, juga memberikan pengakuan. Hubungan terlarang itu, ancaman, uang, dan rencana bodoh yang nyaris merenggut nyawa, semuanya terurai satu persatu. Tak ada lagi teriakan. Tak ada lagi kejutan. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit yang harus kuterima perlahan. Aku mulai menyadari bahwa klimaks mengerikan itu telah lewat. Tidak ada lagi ketegangan yang membuat jantung berdebar. Yang ada hanya kehampaan, ruang kosong di dadaku yang dulu diisi kepercayaan dan cinta. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan asing, seolah hidupku bergeser ke jalur lain yang tak pernah kubayangkan. Aku memandang Arman dari kejauhan. Pria itu masih ada secara fisik, tetapi sebagai suami, ia telah lama hilang. Dan di tengah keheningan itu, aku akhirnya mengerti, antiklimaks bukan tentang bahaya yang mereda, melainkan tentang luka yang mulai terasa setelah semuanya selesai. Rumah ini masih berdiri. Aku masih bernapas. Namun kehidupan yang kukenal, kehidupan yang kupikir aman, telah runtuh tanpa suara. Dan mungkin, justru disinilah penderitaan yang sesungguhnya dimulai. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Tidak ada momen dramatis, tidak ada teriakan atau air mata yang meledak-ledak. Justru sebaliknya, ia hadir pelan. Seperti kesadaran yang tumbuh setiap kali aku terbangun di pagi hari dan menyadari bahwa aku tak lagi merasa aman di rumahku sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku datang ke rumah sakit menjenguk Mila. Ia terbaring lemah, selang infus terpasang di tangannya. Wajahnya jauh berbeda dari perempuan ceria yang dulu mondar-mandir di rumahku. Saat melihatku masuk, matanya berkaca-kaca. Ia menangis, meminta maaf berkali-kali, mengakui semuanya tanpa aku minta. Hubungan terlarang itu, ancaman yang ia lontarkan pada Arman, dan ketakutannya sendiri yang akhirnya menjerumuskannya pada kejadian mengerikan itu. Aku mendengarkan tanpa menyela. Anehnya, tidak ada lagi amarah di dadaku. Yang ada hanya kelelahan luar biasa. Aku tidak datang untuk memaafkan atau menyalahkan, kataku pelan. Aku datang supaya semuanya jelas. Mila mengangguk sambil terisak. Ia tahu, konsekuensi akan tetap berjalan. Dari rumah sakit, aku langsung menuju kantor polisi. Dengan tangan yang kini lebih stabil, aku menandatangani laporan. Bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai cara untuk menutup bab yang selama ini terbuka terlalu lama. Arman tidak menahanku. Ia bahkan tidak memintaku untuk berpikir ulang. Seolah ia sendiri sadar, semua yang ia miliki sudah runtuh bahkan sebelum hukum bekerja. Proses hukum berjalan tanpa drama. Tidak cepat, tapi pasti. Arman diperiksa, Mila dimintai keterangan, dan aku menjadi saksi dari pernikahan yang gagal karena kebohongan dan ketakutan. Setiap kali aku duduk di ruang tunggu kantor polisi, aku merasa seperti menonton hidupku sendiri dari kejauhan. Tenang, tapi asing. Di rumah, aku mulai membereskan barang-barang. Bukan karena akan pindah segera, tapi karena aku butuh ruang. Setiap benda memiliki kenangan, dan aku belajar memilih mana yang pantas kusimpan, mana yang harus kulepas. Foto pernikahan kuturunkan dari dinding. Bukan dengan marah, tapi dengan hati yang sudah menerima bahwa masa itu telah selesai. Aku dan Arman akhirnya duduk berhadapan untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi emosi berlebihan. Hanya dua orang dewasa yang mengakui kegagalan mereka. Aku tidak akan membela diri, katanya lirih. Apapun keputusanmu, aku terima. Aku mengangguk. Aku hanya ingin hidup tanpa rasa takut. Kalimat itu cukup. Tidak perlu penjelasan panjang. Beberapa minggu kemudian,
Gugatan cerai resmi diajukan. Tidak ada perebutan harta yang melelahkan. Tidak ada saling menjatuhkan. Justru itu yang membuat semuanya terasa semakin sunyi. Seperti hujan yang sudah berhenti, tapi tanah masih basah dan dingin. Aku mulai kembali pada rutinitasku. Bangun pagi, bekerja, memasak untuk diri sendiri. Hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa, kini menjadi penanda bahwa aku masih bisa berdiri sendiri. Luka itu belum sembuh, tapi setidaknya ia tidak lagi berdarah. Resolusi dari semua ini bukanlah kebahagiaan instan. Ia adalah penerimaan. Bahwa tidak semua pernikahan berakhir dengan indah, dan tidak semua orang yang kita cintai layak kita pertahankan. Dan di titik itu, aku akhirnya paham, menyelamatkan diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian. Waktu berjalan, dan perlahan rumah itu tak lagi terasa seperti penjara kenangan. Aku memilih tinggal sendiri untuk sementara, menata ulang hidup tanpa terburu-buru mencari pengganti atau pelarian. Setiap pagi aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan cahaya matahari masuk, seolah memberi izin pada diriku sendiri untuk kembali bernapas dengan bebas. Perceraian kami akhirnya resmi. Tanpa tangisan, tanpa drama. Hanya satu tanda tangan yang mengakhiri 7 tahun perjalanan bersama. Saat keluar dari ruang sidang, aku tidak merasa kalah. Aku justru merasa selesai. Selesai dengan ketakutan, selesai dengan kebohongan, dan selesai dengan harapan palsu yang selama ini kupeluk sendirian. Aku mendengar kabar tentang Arman dan Mila dari kejauhan. Mereka menjalani konsekuensi masing-masing, hidup dalam bayang-bayang keputusan yang pernah mereka buat. Aku tidak lagi tertarik untuk mengetahui detailnya. Bukan karena sudah memaafkan sepenuhnya, tetapi karena aku memilih untuk tidak membawa luka lama ke masa depanku. Ada malam-malam tertentu ketika ingatan itu kembali. Bau masakan, suara piring pecah, jeritan histeris yang dulu memecah rumahku. Namun kini aku tidak lagi gemetar. Aku belajar menerima bahwa pengalaman itu adalah bagian dari hidupku, bukan penentu masa depanku. Yang paling berharga dari semua ini adalah satu kesadaran sederhana. Aku selamat. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Aku selamat dari pernikahan yang nyaris merenggut nyawaku dan menghapus jati diriku sebagai perempuan. Kini aku lebih berhati-hati, bukan karena trauma semata, tetapi karena aku belajar menghargai diriku sendiri. Aku memahami bahwa cinta seharusnya memberi rasa aman, bukan kecemasan. Dan kepercayaan tidak boleh dibangun di atas ketakutan. Kisah ini tidak berakhir dengan kebahagiaan besar atau janji manis. Ia berakhir dengan ketenangan. Ketenangan yang lahir dari keberanian untuk pergi dan tidak menoleh ke belakang. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Karena terkadang, akhir yang paling indah bukanlah tentang bersama, melainkan tentang selamat dan tetap utuh sebagai diri sendiri.